Aku tuh awal buat Kabinawa ini, aku cerita juga ya. Oh boleh, silakan. Aku lagi belanja bulanan, Oke. pakai belanja bulanan. Terus aku tertarik sama satu fashion house yang brandnya tuh udah kuat banget. Oke. Kenapa Oke. aku nggak mikir kayak, kenapa Kabinawa nggak bisa buat kayak dia? Tapi dari Indonesia sendiri. Oke. Karena kalau brand ini kan kebetulan dari Eropa. Oke. Dan bisa menjajah semua pasar Amerika, Oke. Asia, Oke. Australia. Dan kalau dengan brand ini kayak gue mahal. Yes. Wangi gue mahal, Yes. baju gue mahal, Yes. gue mahal lah pokoknya kayak. Kenapa kita nggak ngebangun industri lokal dan kita punya pengrajin yang lebih keren dari mereka? Kenapa nggak kita buat kayak gitu? Aku awalnya mikir kayak gitu untuk bisa menyaingi dia. Kalau bisa lebih besar, Oke. karena kita lebih kreatif kak, jujur. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Hari ini jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis guys. Sebelum kita mulai, yuk lu like and share dan jangan lupa kalau tayangan ini bermanfaat, lu subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan lu akan dapat update terkini tentang informasi para pebisnis. Guys, hari ini kita langsung jalani nih ke satu cafe di Depok yang keren banget, kafenya juga hits ya. Nah, hari ini kita fokus mencari seorang pebisnis dan sekarang pebisnis muda ya, anak muda ya, cantik lagi. Oh enggak ya. Jadi anak muda, jadi lu bisa nanti nanya sesuatu hal tentang dia. Sekarang kita tanya lagi. Halo Fanya, apa kabar? Halo Kak Dito, apa kabar? Nah guys, ini adalah Fanya. Jadi Fanya ini sama pebisnis apa ya? Kita tanya aja langsung. Fanya, sebelum bisnis nih kita ngomong, Fanya itu sebenarnya backgroundnya apa sih? Backgroundnya aku dulu sebelum bisnis ini terbentuk, itu di kebegabutan aku sebagai seorang duta kampus. Oh jadi guys, Fanya ini sudah duta kampus ya. Jadi kayak pemilihan putih-putih universe gitu. Oh enggak ya? Waduh, amin. Oke, nah jadi duta kampus, kemudian abis itu kenapa? Mau bisnis jadinya? Aku tuh emang karena dari kecil ngeliat kegiatannya orang tua kan bisnis kayak terpikir kayak Oh, orang tua juga bisnis? bisnis. Oke. Kenapa aku juga nggak buat sendiri? Papasan waktunya aku gabut banget Iya. 1 tahun itu sebagai duta kampus. Jadi maksudnya jadi itu dikontrak tapi mungkin aktivitasnya juga nggak full, jadi kamu mau Iya. mengangkat sesuatu lah gitu ya. Iya. Oke. Nah sekarang mau tanya, berarti ini bisnisnya sebenarnya apa gitu? Ayo coba kakak tebak bisnisnya apa nih? Coba, mau bantu gue nggak? Terus di sini bisnisnya apa? Dapat hadiah kalau bener? Oh enggak. Oke. Kayak mungkin kalau saya mungkin fashion kali ya bisnisnya ya. Mendekati. Oh mendekati ya? Mendekati. Apa pastinya? Oke, aku bergerak di industri kreatif kak. Industri kreatif, oke. Oke. Apa sih industri kreatif itu? Tebak dari mana dulu nih kak sebelum aku kasih tahu industri kreatif itu? Nah sekarang kalau industri kreatif itu dari mana berarti itunya? Oke, aku kasih clue ya. Suatu bahan yang kayak netizen apa viewers in YouTube terus kayak nggak pernah kayak terpikirkan kok bisa jadi produk gitu loh. Nah tuh, ayo lu pikirin, ditanya nih ya sama ini nih sama Fanya. Kira-kira produk apa yang kreatif bisa dipakai yang nggak pernah lu denger, mungkin nggak pernah bisa lu pakai, tapi ternyata bisa jadi bisnis gitu ya. Oh dari belum di situ, belum ada ya? Ah udah lama lu, oke. Bambu, Bambu diapain? bambu. Jadi serat bambu dibuat jadi katun bambu. Serat bambu, bambu jadi serat bambu jadi surat apa? Katun bambu. Katun bambu. Lu katun bukannya bahan kain ya? Iya. Mendekati jawaban kakak tadi. Katun bambu jadi fashion deh. Oke, nah guys, ini sesuatu yang baru ya. Katun bambu keren banget. Nah kita lihat contohnya ada juga di bawah ya. Nah sekarang kamu berarti jual itu, kenapa ada ide kayak begitu? Karena aku tuh mikir Indonesia itu bahannya banyak. Oke. Dan rata-rata konsumen mikirnya kalau oke, gue beli sesuatu, gue maunya ready to wear. Oke. Tapi mereka nggak mikirin sebenarnya banyak produsen-produsen Indonesia yang bisa buat sesuatu yang lebih dari produk-produk yang kita selalu dengar dan paling bagus. Oke. Kita juga bisa buat kak. Oh gitu. Untuk membantu juga, jadi membantu petani-petani, pengrajin-pengrajin lokal Oke. untuk bisa lebih booming. Oke. Tujuannya emang bisnis ini dibuat untuk membantu orang. Oke. Guys, keren ya guys ya. Tujuannya mulia loh. Jadi membantu orang gitu kan. Nah, sekarang Fanya mau tanya gini. Kalau itu bambu seratnya berarti dibuat setahu aku tuh kan bambu panas ya bahannya atau gimana? Itu gimana bisa jadi Bambu kayak gitu itu ya? sebelum diproduksi itu kan pasti ada serat-serat yang nggak terpakai. Oke. Dari serat yang nggak terpakai itu Mhm. dibuatlah oleh pabrik sebagai kain. Kain polos yang kita bisa buat kayak ini kan kain, tapi bisa dari katun. Tapi ini bisa juga dari bambu, Kak. Oke, guys, Gitu, Kak. mungkin teman-teman pada bingung ya. Kalau bambu kan taunya kan panjang ya, silat tuh darah gitu ya, tajam gitu ya. Ini sekarang bisa jadi apa bisnis dan bisa make money gitu. Ini keren banget. Nah, itu dibuat apa aja? Kalau boleh tahu, tanya. Kamu buat apa aja? Oke, piyama Oke, piyama. Oke. bisa buat bayi juga kan, dan aman.
Oh, bayi yang kulitnya lembut juga bisa juga menggunakan ini. Bisa kan bahannya aman. Oke. Asal prosesnya itu benar-benar kita awasi dengan baik. Oke, jadi piyama buat bayi, terus Terus outer, outer, oke. kemeja. Kemeja biar pakai santai gitu, cowok Kemeja cewek kerja juga bisa. keren. Rok, celana, Heeh. hijab juga bisa karena adem. Oke, yes. Keren loh ini. Saya sampai ini guys, bingung juga ya, keseran bagus saya buat kayak begitu, tapi nggak apa-apa, kita lihat contohnya kayak apa ya. Nah sekarang kamu udah buat kayak begitu, terus kamu juga melihat mungkin ini ide yang out of the box ya, jarang Iya, gitu ya. betul. Mungkin kamu ngambil apa celah peluang pasar lah ya gitu ya. Nah Iya. sekarang kamu masarnya di mana gitu? Emang bisa laku di Indonesia? Strategi marketingnya wah ini bener-bener karena yang ngerasa jodoh kali kayak Oke. aku punya keinginan terus yang maha kuasa menghendaki kayak langsung alam menghendaki kita bersama. Aduh Keren bahasanya nih, puitis frekuensi. sekali. Ini frekuensi guys. Jadi frekuensi langit langsung ke sini. Oh iya. Oke. Nah terus? Jadi itu aku pertama kali strategi marketing itu langsung ke luar negeri ke KL karena ada peluang dan gratis Oke, berarti jatuhnya seperti pameran ya di luar. Ya? pameran exhibition. Oke, dan itu di KL pertama kali. Nah, Yes. kemarin waktu itu gimana ituan mereka? Respon mereka animonya seperti apa? Wah jadi tuh aku ceritain dari awal Oke. ya kayak karena kebetulan Kabinawa ini baru berdiri kan akhir tahun Oh, baru berdiri, 2018. oke. Kita udah Baru ada produk. 2018. Ya Oke. akhir tahun 2018, November 2018. Baru 1 tahun loh guys. Oke. 1 tahun. Dan Desember itu di tanggal 8 sampai 9 ada pameran Oke. di KBRI. Oke. Itu bener-bener kayak dari November akhir 30 November baru launching itu Kabinawa. Terus tanggal 8 sampai 9 ada peluang yang bisa kita tempati dan itu gratis ya teman-teman. Oke. Dan KBRI menyediakan peluang gratis untuk para pebisnis-pebisnis muda untuk masuk ke pasar sana. Udah itu setiap tahun ada eventnya. Pasti ada setiap tahun. Oke. Jadi nanti kalau mau kayak gitu, apa hubungin ke KBRI atau gimana biasanya itu informasi kayak Biasanya begitu? itu informasinya ada di Instagram KBRI Oh, oke, di situ ada ya, pasti ada ya. atau Oke. kayak teman-teman punya link yang kerja di KBRI atau kedutaan lainnya bisa kok masuk. Bisa sana ya, bisa diakses lah ya semua Iya, orang ya. betul. Oke. Nah, Fanya, kamu berarti kan udah jalan bisnis udah hampir 1 tahun. Terus kemudian kamu sama siapa sih jalan bisnis ini? So jadi aku awal karena baru berdiri, aku punya modal, mama ada modal, jadi kita sharing kolektifan. Oke. Gimana nih bisa buat kayak gini? Kita butuh ide, kita butuh buat pemasaran. Oke. Gimana bisa sampai terbentuk? Jadi aku dibantu oleh temannya mama. Oke. Jadi itu konveksinya di Bali, penjahitannya harus di Bali. Oh, oke. Jadi tenang teman-teman. Kalau pengen cari sesuatu yang etnik, penjahitnya aja udah dari orang Bali nya gitu Setuju. loh. Betul, kan? etnik banget berarti ya. Etnik Oke. banget. Terus ya udah gitu kan. Nah, sekarang kalau pakai modal tadi, sebenarnya modalnya gede nggak sih untuk mulai bisnis ini waktu di awal? Di awal itu lumayan karena kebetulan aku punya personal income dari hasil Hasil itu. tadi ya, oke. Duta juga tadi hasil income juga dong ya? Iya jadi Oke. juga kan dibuat bisnis kan. Oke, keren. Peluang. Nah, nih guys ya, lo keren ya. Jadi sekarang bukan UUD ya ujung-ujungnya uang ya, tapi dia personal income nih keren. Nah, jadi gini, sekarang Fanya berarti jalannya pakai modal, udah jalan 1 tahun, kemudian jali pertama itu di exhibitionnya di Malaysia Kuala Lumpur. KL. Terus kemudian responnya di Indonesia gimana? Wah, Penjualan sampai dengan sekarang? karena aku awal strategi marketingnya di KL, Hmm. mereka mikir, wah produknya udah laku nih di KL, boleh deh, repeat order deh. Jadi orang gila ternyata latahan ya. Kalau orang berbau dari luar, ini keren pasti gitu ya. Oke, jadi buat strategi juga ya ternyata buat Strategi produk juga. kita dalam pertama kali di sana aja launchingnya gitu ya. Iya, kan gratis juga kan? Oke, karena KBRI tadi yang ada Iya ya. betul. Nah Peluang. guys, jadi lu kalaupun harus pameran keluar jangan pikir dulu uangnya gede nih, jangan. Ini buktinya bisa free lo, gratis lo biayanya di KBRI lo ya. Jadi buat teman-teman yang penting lo ada usaha, yang penting lo ada niat, pasti ada jalan. Nah, Fanya, terus kemudian berarti di sini kan udah jalan 1 tahun. Udah banyak nggak sih? Terus cara penjualannya gimana sih? Melalui apa nih penjualannya? Exhibition. Semua exhibition. Nah, kalau sekarang zaman digital, marketing nih. Digital. Kamu gimana cara pemasaran untuk secara digital? Pakai apa nih? Apa Instagram kah atau apa gitu? Kita ada Instagram dan kita Oke. juga punya website. Websitenya apa? Instagramnya apa? Instagramnya itu Kabinawa Indonesia, kalau Kabinawa Indonesia, websitenya? www.kabinawaindonesia.com. Oke, nanti kita tulis di sini guys. Jadi jangan lupa biar nanti bisa langsung klik loh. Itu apa sih gitu? Bisa langsung pesen langsung. Yang banyak pesen. Ada diskon nggak? Oh enggak ya? Ada. Oh ada ya? Ada promo ya? Oke, nah sekarang Fanya, kamu berarti udah jalanin itu, terus kemudian kamu juga sudah punya apa cara penjualan juga. Nah sekarang pertanyaan aku gini, menurut kamu penjualan melalui digital itu naikin omset kamu nggak sih? Nah, balik lagi ke konsep kita untuk buat usaha tuh konsepnya apa? Oke. Kita lebih ke yang retail atau ke premium. Oke, kalau Kabinawa ini? Oh, Kabinawa ini menjus ke premium.
Tapi kalau kita buat retail, asal pasarnya juga bisa, kita Oke. bisa buat. Tapi Fleksibel retail juga sih. bisa kan? Bisa. Tapi memang arahnya dari awal memang premium. Ya. Nah, kalau ngomong premium, guys, kalau premium pasti harganya, kita tanya ya. Nah, sekarang harganya itu antara berapa sampai berapa? Paling kecil berapa, paling besar berapa? Oke, harganya. Iya, karena ini penting loh Penting. buat netizen tahu. Untuk eksistensi diri itu keren sih, Kak. Itu aku mulai dari 300 sampai 1,5. Oke lah guys, 300 sampai 1,5 masih premium tapi keren loh. Karena bahannya juga beda loh guys. Jadi pakai ini juga kayaknya lu nggak akan sama kayak orang-orang lain di luar sana Betul. gitu ya. You know, Betul. pasti berbeda kan. Nah, nanti kita lihat aja barangnya kayak apa ya. Kita juga penasaran loh guys dari tadi ya. Penasaran kayak apa barangnya. Nah, sekarang banyak berarti kamu ini kan fokusnya ke premium. Ya dong. Kamu ada nggak sih impian terbesar kamu bisnis ini mau bawa kamu Kabinawa ini seperti apa sih sebesar apa? Dan desain itu apa tuh? Aku tuh awal buat Kabinawa ini, aku cerita juga ya. Oh boleh, silakan. Aku lagi belanja bulanan, Oke. pakai belanja bulanan. Terus aku tertarik sama satu fashion house yang brandnya tuh udah kuat banget. Oke. Kenapa Oke. aku nggak mikir kayak, kenapa Kabinawa nggak bisa buat kayak dia? Tapi dari Indonesia sendiri. Oke. Karena kalau brand ini kan kebetulan dari Eropa. Oke. Dan bisa menjajah semua pasar Amerika, Oke. Asia, Oke. Australia. Hmm. Dan kalau dengan brand ini kayak gue mahal, Yes. wangi gue mahal, Yes. baju gue mahal, Yes, yes. gue mahal lah pokoknya kayak. Kenapa kita nggak ngebangun industri lokal dan kita punya pengrajin yang lebih keren dari mereka? Kenapa nggak kita buat kayak gitu? Aku awalnya mikir kayak gitu untuk bisa menyaingi dia. Kalau bisa lebih besar, Oke. karena kita lebih kreatif, Kak, jujur. Oke. Guys, ini loh keren ya. Jadi speechless juga sedikit ya gitu. Karena kenapa seorang Fanya ini berpikir bahwa gimana ketika lagi belanja bulanan ngeliat satu brand di satu mall gitu ya. Terus kan kenapa? Gue nggak buat kayak gini juga gitu kan. Karena kan kita lebih keren loh, guys. Buat teman-teman milenial, lu juga harus punya prinsip yang seperti ini ya. Jadi berusaha menjadi diri sendiri dengan brand lokal yang keren. Intinya kita keren gak usah pakai brand luar gitu ya. Betul. Terus brand kita juga keren-keren ya. Betul. Oke. Contohnya nanti kita kasih lihat kayak apa sih contoh barangnya. Nah sekarang Fanya, ini kan kamu udah ada idenya ke sana. Berarti kamu ingin membuat apa nanti ke depannya? Seperti apa? Offline semua punya outlet kah? Seperti apa? Apa sama seperti tadi brand yang tadi yang kamu beli dari Eropa tadi? Kalau untuk menjalani ke sana kan pasti butuh proses, Kak. Betul. Tapi pasti kita lagi fokusin banget yang exhibition dan online. Exhibition dan Dan online. online. Fokus di situ benar-benar ya. Fokus Oke. bener-bener dan produksi apa yang bisa kita buat lebih baik lagi. Oke. Kita Dan sesuaikan dengan pasar maunya apa. oke. Dan sekarang kalau boleh tahu ini pria atau wanita atau dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa. Unisex juga bisa. I see. Jadi sini buat anak-anak juga bayi bisa. Bisa. Unisex, man, woman semua bisa ya. Bisa. Guys keren loh guys. Jadi ternyata nih Fanya semua udah diambil ya. Dia nggak ada sedikit pun yang nggak tersisa gitu ya. Semua dihajar. Oke. Ajar dong, Kak. Nah sekarang Fanya berarti bagus banget ya. Tadi kita lihat kayak begitu. Jadi sekarang saya mau tanya gini. Kamu udah merasa sukses belum sih sekarang dengan usia kamu sekarang? Kamu udah jadi pebisnis, terus kemudian kamu juga jadi dari duta juga. Kamu udah merasa sukses nggak sih saat ini? Kalau untuk kalimat sukses itu tergantung dari persepsi tiap individu. Nah kalau kamu apa menurut kamu sukses itu? Kalau sukses itu di mana kita bisa menjalani mimpi kita Oke. dengan modal nekat kita sendiri. At least kita buat orang tua kita senyum. Kalau sekarang aku sudah masuk ke 85% tahap sukses. Wow. Karena dengan mimpi kecil yang kayak bener-bener yang dimana harusnya kita, apalagi wanita ya, Oke. ngebuang uang deh ini shopping, kan pasti orang tua sedih tuh. Iya. Tapi dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan inspirasi. Oke. Guys, keren ya. Jadi bagaimana suksesnya seorang Fanya itu membuat salah satunya tersenyum orang tua ya. Terus kemudian tadi punya income sendiri kan termasuk sukses juga ya. Dan kamu mungkin udah nggak perlu lagi minta seorang tua, kurang lebih kayak gitu, betul? Ya. Nah, Kecuali kepepet. oke. Nah sekarang Fanya, aku mau tanya gini. Kalau misalkan kamu punya impian nggak sih, impian terbesar dari seorang Fanya? Dukungannya setiap orang tua mendukung gimana sih? Kalau dukungan orang tua terhadap bisnis kamu gimana? Kalau boleh tahu? Dukungan orang tua totalitas ya, Kak ya. Totalitas. Kayak oke, lo punya mimpi, lo jalanin. Oke. Sejatuh bangunnya mimpi lo ini lo jalanin. Oke. Yang penting tujuan lo, dari tujuan awal lo ngerjain ini, tujuan lo mulia. Lo pengen ngebantu masyarakat lokal, lo pengen bantu industri lokal untuk semakin naik. Berarti benar-benar support total. Super total. Nah sekarang kalau mereka udah support total, kalau Fanya sendiri boleh ngasih cerita
impian Fanya untuk mungkin memberikan sesuatu yang terbaik dari bisnis ini buat orang tua. Boleh tahu nggak sih apa sih yang belum sampai mungkin belum tapi mau akan dilakukan untuk orang tua gitu? Aku tuh mau banget. Pasti kalau industri mode, kita pasti pengen punya fashion show sendiri ya. Oke. Pengennya kayak gitu. Tapi fashion show ini bener-bener aku tarik semua timnya, kayak bener-bener dari orang yang bener-bener into that. Jadi bukan karena gue ngerjain ini gue buat itu, enggak. Tapi gue bener-bener punya passion untuk lakuin ini. Oke. Kita melakukan ini. Jadi jatuhnya apa ya kak? Sepenuh hati karena itu passionnya mereka. Jadi benar full heart banget gitu Full heart, jalanin ya. iya. Oke. Dan ini perlu mungkin kalau menurut pebisnis ini perlu kalau menurut Fanya. Perlu, karena kan kalau kita misal memikirkan uang, oke uang penting. Tapi Oke. kalau dari passion, kan nggak pernah ada capeknya kan. Inovasi terbaru pasti selalu ada. Jadi kalau udah lakukan full heart, walaupun mungkin kita merasa habis waktu, tapi kita enjoy aja jalaninnya. Enjoy. Karena seperti passion kita gitu Passion. ya. Nah guys, ini keren juga. Jadi buat teman-teman pebisnis di luar sana yang merasa kadang-kadang, aduh aku kerja capek, berarti belum passion kan? Belum passion. Oke, berarti harus cari passionnya lagi. Nah, Iya. buat teman sana pebisnis, lo pantengin terus ya di Cote Bisnis. Jangan lupa di like lagi dan di share. Kalau memang tayangan ini bermanfaat, video ini bermanfaat, di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Karena kenapa? Biar lo mendapatkan update terhits tentang para pebisnis hari ini. Nah, Fanya, boleh nggak sih lihat contohnya? Oke. Kayak apa sih gitu kan? Ini tas-tas payet yang aku bilang ke kakak. Oh, guys, ini contohnya guys. Ini tas. Oh, Dibuka aja kak. oh dibuka ya. Ini pakai dibuka gitu. Pakai premiumnya gitu. Wow, ini serat bambu ya? Oh enggak, ini payet biasa. Oh, payet biasa aja. kita kondisikan gimana mungkin untuk jadi clutch yang menyamai, dan yang pakai satu-satunya kita aja. Oh, ini keren loh. Saya ngeliatnya juga cowok tuh seneng. Maksudnya apa ya? Unik gitu. Iya. Cuttingnya kelihatan sekali. Ini buat kondangan segala macam cocok Cocok, ya. any kind of occasion. Iya iya. Tapi ini kalau buat ke mall juga oke juga ya. Oke juga. Untuk Keren, apa aja keren. bisa kak. Keren guys, ini enak loh. Jadi artinya karena gue juga dulu kerja di fashion, jadi ngeliat ini kayaknya oke loh guys untuk satu produksi dalam negeri. Oke lah. Nah ini harga berapa kalau boleh tahu Fanya? Kalau ini kamu? Kalau ini 3,5. 3,5 guys, 3,5 worth it lah guys. Keren lah guys, benar. Karena yang pakai kita doang kak. Pasti ditanya orang. Keren, gak apa-apa guys. Kayaknya perlu teman-teman perlu ambil ini loh. Ini keren nih. Kayak nanti kalau ada ini kita ambil satu ya. Oh gitu. Jadi keren, ini keren banget. Jadi teman-teman, lu ini ada Kabinawa. Oh, Nah, yang aku bilang tadi nih, apa Kak. tuh ya? Kan ini Kabinawa dan ini ada logonya untuk Yes. Yang tadi. Oh. Iya. Oh, I Gitu loh, Kak, filosofinya. see. Keren. Kabinawa. Tadi Kabinawa itu apa? Yang dari bahasa Bali. Kabinawa. Kabinawa. Dari sini tulisannya mana? Kabinawa. Oh, I see. Yang Tapi artinya bacanya kalau tulisannya Kabinawa, tapi Oh. kalau orang Bali kan A tuh Kabinawa, tapi tulisannya Kabinawa. Oke guys, jadi kalau orang Bali ini namanya Kabinawo yang artinya adalah awesome. Kalau awesome lu nggak ngerti juga, lu buka kamus ya, gimana sih? Translate. Oke, nah ini kalau yang apa yang payet? Oke, Payet. payet ya. Oke. Sama yang ini nih kak. Nah ini apa itu? Ih keren banget. Kemarin yang punya ini nih hanya aku sama istrinya Datuk di Malaysia. Wow. Istrinya Datuk kemarin ambil ini. Di Malaysia ambil ini. Iya. Ini berarti apa? Saking sukanya. Wow. Guys, keren. Gila keren nih, keren. Bener loh, keren. Ini kalau teman-teman kita yang lihat ini bagus banget nih. Kamu berapa ini kamu jual ini? Pas di Malaysia itu aku jualnya sekitar kalau aku kilosin rupiah ya Hah? 1,1 aja. Oke. Tapi harga sana sama sini sama aja kan? Atau Kalau perbedaan? sana aku naikin 200, kalau sini 1 juta lah. Oke, guys. Tapi untuk Ini keren loh ya guys. eksistensi diri itu worth it banget Worth it, Kak. worth it. Karena kita doang yang make. Ini gol banget nih. Sayangnya nih kalau ini cowok gue ambil. Oh, say. Nah ini Ini Kak. keren loh. Ini keren loh. Bener. Iya. Ini hits banget loh. Kalau buat teman-teman yang suka kondangan pakai gini hits juga ini. Betul. Dan ini ada ini juga ya. Ada Iya. selempang. Bisa. Keren. Ah, I see. Iya. Keren guys. Enak banget ini, keren banget nih payetnya. Nah, kalau ini apa ini? Nah, ini bajunya. Ini piyama Kak. Oh, ini kiamanya yang dari serat tadi, serat bambu tadi. Nih, bahannya Kak. Adem kan? Guys, enak. Iya loh, adem. Ini nggak ada kayak serat bambu ini kayaknya tuh. Iya, dingin. Tapi di serat bambu ya? Iya. Wow.
Oh, ini cewek cowok berarti ya? Cewek cowok bisa. Oh. Kalau cowok mungkin warnanya lebih gelap dan satu motif. Kalau cewek kan, dan lucunya kak, selain sebagai piyama, kalau kita pengen OOTD, kan kalau Kendall Jenner kan pakai piyama kemana-mana. Iya. Kita pakai aja ini, lebih keren. Jadi bisa multifungsi, nggak hanya sebagai piyama. Keren. Kamu jual berapa nih kalau gini? Ini 385. Nice. Nggak kalah lah sama harga-harga yang brand sana yang Iya. yang Eropa ya. Ini keren loh guys. Ini keren loh, benar-benar. Bahannya enak loh, halus. Jadi teman-teman ternyata serat bambu itu yang saya pikirin ternyata mungkin gimana ya, agak-agak apa ya, mungkin nggak enak dipakai. Ternyata enak loh guys. Enak Ini ini. bisa dingin. Keren. Oke, nah kali ini apa? Kamu apa itu? Ini outernya kak yang aku mention tadi. Oh, dan ini dari serat bambu juga? Yes. Bahannya kan Oh. beda kak. Lebih keset ya. Iya. Terus kehebatannya serat bambu nih kak, kalau kena hujan jadinya emang berat, tapi nggak gampang kusut, nggak gampang lecek. Oh, tapi Selecek. basah kan? Basah tapi berat kak jadinya. Itu Oh, I bener-bener see. bambu banget. Karena berat air bambu ya. Nih guys, buat temen-temen yang suka macan ya. Yang lagi happening Yang lagi banget. happening ini kan macan tutul loh. Oh, oke. Guys, keren. Kali ini Kalau ini sama aja, Oh, dengan sama motif aja. yang berbeda. Kalau untuk tipe orang yang ini lebih outer suka juga ya. outer. Oke. Guys, ini bahan enak benar. Guys, jadi benar-benar ini adem loh. Jadi ternyata keren nih idenya dari Vanya, Iya. bisnis serat bambu keren loh. Wow. Iya. Kalau Itu ini sama juga? Ini sama juga outer. Ini kalau suka yang model-model basic. Oke, sih. Ya. Tapi kita kondisikan di bawahnya, kita buat sebagai kayak lebih stylish ya Kak. Karena kalau polos aja kan Kan biasa. gaya. Kalau kayak gini kan kayak wah bawahnya Lebih kayak, beda lah. Wah gitu. Iya, kalau itu semua kelihatan old school jadi. Betul. Nah, sekarang kamu ini untuk usia berapa Ini yang bisa open pakai sih ini? Kak. Oh, open, oke. Millennial open, Hmm. lawas juga open, Lawas itu sampai usia berapa? lawas 50-60 open. Oh, masih oke. Masih oke. Karena pas kemarin aku pakai yang kebetulan yang ini warna merah di Indonesia Fashion Week. Oke. Aku ditanya sama salah satu desainer Indonesia, outernya keren banget. Beli di mana? Aku bilang, ini produk saya asli. Kan? Wih, keren. Kalau nggak percaya aku di sana, aku ada di Instagram aku. Ini Asik, cek aja. keren. Nah, kali ini? celananya. Oh, I see. Nah ini sama. Oh. Kalau celana ini non hijab bisa, hijab bisa. Iya. Dan ini oversize kali ya? All size. Oversize ya? Adem sih kak. Terus bahannya jatuh. Iya. Keren. Kalau bahan jatuh tuh biasanya lebih buat kaki jadi ramping. Nah, buat teman-teman ya, buat lo semua para cewek yang merasa agak gemuk-gemuk dikit gitu ya, lo pakai ini keren. Ini beltnya nih kak. Oh, pakai belt juga. Belt. Oh. Kalau pakai ini pasti aku kasih belt. Iya. Oh, sih. Belt kain. Ini katun bambu juga. Guys, enak loh bahannya. Ini lu pantengin lagi di video ini, nanti lah ada di bawah Kabinawa, lu search langsung deh. Dan lu kalau memang saran gua, teman-teman yang butuh stylist tapi dengan sesuatu yang beda, Kabinawa oke lah. Rekomen lah. Nih keren loh guys. Enak, bahannya juga adem ya. Keren. Kalau ini orang bisa buat pakai ke kantor. Sopan. Oh, I see. Yeah. Kadang aku matchingin ini sama ini sama ini. Jadi Cuman- supaya nggak terlalu ini ya. Iya. Oke. Jangan Guys, keren. Jadi gue jadi ingat waktu dulu gue di fashion ya. Ini keren loh, keren. Jadi ini apa ya, keren banget. Nah, guys, jadi kembali lagi, ini Vanya seorang pebisnis muda ya. Dia melihat sesuatu yang memang mungkin belum dilihat karena ini masih jarang ya, Vanya ya. Nggak ada malah Kak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di Indonesia serat bambu nggak ada. Nggak ada. Paling cuma mikir kayak oke kaos, tapi untuk bisa dibuat di Oke. variasiin lagi belum ada kepikiran sama sekali. Nah guys, nih guys, jadi ini saat ini mungkin satu-satunya pionir nih ya saat ini. Mungkin nanti ada yang mungkin ngikutin, ada kali nanti Pasti ya. ada. Tapi intinya ini keren. Jadi guys, jadi buat teman-teman yang mau masuk ke bisnis, jadi lu bisa fokus dengan apa yang memang lu suka, passion. Kemudian lu pikir apa yang bisa dijual dan itu laku dan kira-kira itu out of the box. Dan Vanya she did it, sudah melakukan itu loh guys. Nah sekarang Vanya kalau boleh tahu, Vanya omset udah berapa? Wah konsep. Nggak apa-apa, kalau mau nggak mau juga nggak apa-apa. Gini lah, omset nggak usah pakai rupiah, tapi berapa sih baju atau yang sudah terjual sampai dengan sekarang setelah 1 tahun ini? Tahun puluhan ada lah ya. Puluhan loh guys, puluhan dengan harga range antara 300 sampai 1,5 juta. Iya. Jadi bisa hitung aja sendiri ya, jangan dihitungin ya, hitung sendiri aja ya. Nah jadi adik keren loh, makanya. Dan kebetulan Kabinawa juga udah kita masukin ke hak kekayaan intelektual dan kita sudah di-approve. Oke. Jadi Jadi udah nggak ada yang bisa niru lagi ya. ya
Nah guys, ini keren ya. Jadi Fanya langsung fokus kaki, dan lu para pebisnis juga penting loh. Iya. Kaki ini karena untuk kita mengamankan kita punya hak cipta kita ya. Iya, betul. Supaya nggak itu orang benar-benar jiplak gitu ya. Iya. Oke, nah guys, jadi ini keren banget nih, satu bisnis yang baru. Jadi buat teman-teman sekali lagi lu like and share lagi, dan jangan lupa lu subscribe ya, karena kenapa, lu akan dapat informasi terupdate tentang para pebisnis. Dan saat ini kita sedang bersama Fanya, dan ini bisnis yang keren, dan gue lihat kayaknya ini salah satu contoh buat teman-teman yang memang saat ini mungkin fokus mikir. Nah, saya bertanya gini, kenapa kamu nggak mau kerja ya? Kan orang biasanya kalau ya mau kerja aja lah di kantor, apalah di mana, di bank apa sih, kenapa kamu nggak mikir itu? Aku selalu mikir untuk long term sih kak, long term. Oke, kita kerja. Aku kan 22 nih kak. Yes. 22. Emang untuk mencapai usaha atau passion yang aku mau kan semua butuh proses ya kak. Betul. Tapi kalau aku pikir, kita kan manusia ini punya kebebasan. Oke, Yeah. kita emang butuh uang untuk Yeah, mencukupi yeah. kebutuhan. Tapi kenapa nggak kita coba buat uang dari passion kita? Karena Buat uang dari passion kita. Oke. Karena kalau apalagi di Indonesia umur 40 tahun lo udah nggak oke. Cut langsung Cut ya. langsung Ya. kan. Dan nggak ini langsung hilang. Oke. Tapi habis 40 tahun itu mau ngapain? Kan pasti mikir untuk cari kerja lagi, kan pasti Yeah. untuk bikin usaha. Yes. Kenapa nggak dari sedini mungkin kita buat usaha untuk diri kita? Emang mungkin susah dibanding pencapaian teman-teman kita yang udah kerja. Oke. Tapi seenggaknya kalau untuk long term mindset, kita udah lebih oke lah, one step ahead. Kayak teman aku si Vika kan, omsetnya udah gila Iya, kan kak. iya. Itu udah kayak bener-bener yang oke, dia jalan passionnya dia, dan dia pasti ngebantu orang, Yes. ngebantu keluarganya. Yes. Kenapa nggak kita coba buat hal itu? Guys, keren loh guys. Nah, jadi buat lo semua yang saat ini mungkin lagi fokus CPNS, nggak salah juga sih. Nggak salah. Itu silakan aja pilihan. Tapi ketika Fanya berpikir, saya berpikirnya long term loh. Jadi nah ini keren banget. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi bingung cari pekerjaan atau segala macam, pikirin dia lo punya passion atau apa, kemudian lo discuss sama orang-orang yang mungkin emang tahu tentang bisnis, ya lo running bisnis aja. Contohnya Stefania ini keren banget, dan ini satu bisa jadi pionir buat teman-teman, role model ketika teman-teman punya suatu bisnis. Jadi nggak usah takut bisnis. Nah kalau modal, nah gini Fanya, terakhir kalau orang yang mau melakukan bisnis dengan usia semuda kamu Fanya, apa sih tip-tipnya yang bisa dilakukan? Kan mereka mungkin kebentur di modal segala macam. Apa sih Oke. mereka bisa running gitu? Tahu apa yang kita mau. Tahu apa yang kita mau, oke? Modal bisa didapat, Oke. tapi kita yang penting kita tahu apa yang kita mau. Percuma kalau kita punya uang banyak tapi kita nggak tahu passion kita apa, jadi cuma ikut-ikutan kan. Oke. Kalau contohnya aku suka buat cake nih, Oke. modal aku nggak ada, konsultasi ke orang tua kayak mama, aku suka buat cake. Oke. Ada nggak teman mama yang mau jadi customer, jadi tester aja lah. Kalau Oke. cake di acara keluarga ya, Oke. kalau cake aku enak, coba kontak aku. Kan dari hal itu kita kan pasti, wah ini enak nih, dapat uang dong kak. Dan kita netapin harga. Contoh hal kecilnya kayak gitu ya kak. Oke, keren. Nah, Sampai paling penting kak, Apa modal tuh? nekat. modal nekat. Modal nekat. Oke. Gimana tuh kamu nekat penjabarannya? Kalau kita punya kemauan, tapi nggak kita realisasiin kan kasihan mimpi kita. Oke. Kalau kita punya kemampuan, dan selagi kita muda kita punya banyak waktu, ya lakuin aja. Contohnya ya Max bisa jadi YouTuber, kan nggak mungkin banget tapi bisa kan, gitu loh kak. Yes. Ya dengan gaya penampilannya kayak gitu bisa jadi YouTubernya banyak lagi, gila. Jadi intinya nekat aja ya, lakukan Nekat aja ya. Oke. Sama tujuan kita untuk ngebangun bisnis itu baik, bener. Oke, tujuan tadi benar mau bantu orang gitu ya, lebih Iya. baik. Oke. Nah sekarang berarti Fanya kerennya apa? Nanti kan mau ke depan nanti kan mungkin apa ya? Mungkin mau punya toko yang lebih besar juga dong pasti ya. Iya, pasti. Ada pasti ya. Oke. Nah artinya guys, kembali lagi guys, ini hari ini kita belajar dari seorang pebisnis muda yang memang fokusnya memang dia ingin bantu orang, kemudian dia punya long term, kemudian dia punya passion, dan ingat bisnis ini menurut Fanya butuh modal. Tapi tadi yang disampaikan tadi ya dengan ilustrasi yang cukup keren ya, bahwa ketika lo suka sesuatu bilang aja sama nyokap, minta teman-temannya untuk acara apa, contohnya kue tadi kayak dibilang, terus ketika enak lu mau buat kue, kasihlah mereka tester dulu, kalau enak lah mereka nanti akan repeat order ke lo, sesimpel itu. Jadi lakukan apa yang memang lo menjadi passion, kemudian ingat modal nekat itu kan keren banget. Karena kenapa semua pebisnis mulai dari situ ya, dan gagal itu biasa dong ya. Gagal biasa, Oke. gagal biasa kok kak. Oke, dan kamu pernah kegagalan dari bisnis ini? Wah sering gagal kak, Oke. cuman karena dari gagal kita jadi berusaha. Oke, nah guys, jadi ingat ya, lu mau sukses menjadi bisnis nggak selalu harus
lu sukses terus nggak? Pasti ada gagalnya. Nah guys, thank you banget udah ikutin di bisnis ini, di acara Celoteh Bisnis. Fanya, thank you banget ya. Ya, sama-sama, Informasi keren Kak. banget, sukses buat Fanya ya. Nah guys, nih thank you banget lu udah nonton ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kedepan lagi dengan pebisnis lain yang lebih hebat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis.